Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Risalah Excel, tempat kita membahas informasi, tips dan trik juga pengembangan seputar Microsoft Excel. Pada video kali ini kita akan membahas apa itu label, GoTo, GoSub, dan logika pemrograman pada Visual Basic menggunakan if. Oke. Pertanyaan pertama, apa itu label? Label adalah tanda pengenal yang diberikan oleh programmer kepada Visual Basic untuk menentukan urutan letak atau posisi baris suatu kode program. Label dapat dituliskan dengan numerik ataupun non-numerik. Penulisan label tidak boleh menggunakan spasi. Untuk non-numerik ditambahkan dengan tanda titik 2. Kita bisa lihat contoh kode programnya. Nah, kita bisa lihat di sini labelnya itu adalah yang kita blok di sini, itu adalah label menggunakan numerik. Untuk label non-numerik kita tidak perlu menggunakan tanda titik 2, walaupun tanda titik 2 juga bisa, tapi tidak perlu. Kemudian ada lagi di sini. Nah, ini adalah label non-numerik. Dia harus ditutup dengan tanda titik 2. Kita bisa lihat di sini. Ini ada tanda titik 2-nya. Itu adalah label. Pada bahasa pemrograman modern saat ini, label sudah jarang digunakan atau malah tidak digunakan sama sekali. Walaupun secara konsep masih didukung untuk pertimbangan kompatibilitas dengan bahasa pemrograman terdahulu, ataupun untuk beberapa kondisi yang mengharuskan untuk itu. Pada Visual Basic biasanya label digunakan bersamaan dengan sintaks GoTo ataupun GoSub. Untuk yang terakhir biasanya digunakan untuk penanganan error ya. Oke, kita lanjut. Apa itu GoTo? GoTo adalah sintaks yang memerintahkan pada Visual Basic untuk melompat dan mengeksekusi, atau dalam bahasa lainnya adalah memindahkan kendali perintah kepada baris program yang ditandai dengan label. Yang tadi barusan kita jelaskan, yang sudah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian, baris perintah setelah perintah GoTo tidak akan dieksekusi. Nah, contohnya seperti apa? Kita coba lihat di sini. Oke. Kita akan lihat di sini, ini ada satu perintah menggunakan GoTo. Maka ketika ada perintah GoTo print HUT PKI, maka yang ini tidak akan dieksekusi, langsung dia lari ke sini. Setelah selesai, dia baru selesai, otomatis yang ini tidak dijalankan. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, GoTo langsung lari ke sini. Nah, contohnya kalau dijalankan di gitaran, hasilnya adalah ketika kita ketik do GoTo, hasilnya seperti ini. Jadi yang ini yang diproses, sementara yang ini tidak. Nah, ini dia. Oke, kita lanjut kembali. Apa itu GoSub? GoSub secara fungsi adalah mirip dengan GoTo, hanya GoSub terlihat lebih terstruktur karena proses yang sudah dilakukan akan kembali pada baris perintah berikutnya dari baris semula. Dengan catatan bahwa blok baris program pada label harus diakhiri dengan return. Oke, kita coba lihat dulu baris kode seperti ini. Pada saat perintah GoTo, yang ini misalnya kita perintah GoTo, maka perintah yang di sini dia tidak akan diproses. Dia langsung selesai aja. Nah, dengan GoSub ini, dengan catatan ada return, maka dia akan balik lagi ke baris seperti ini dia. Nah,
ketika debug print pengenalan GoSub, pada saat perintah GoSub dijalankan, dia akan mencari label namanya GoSub, MySub di sini. Dia didapati MySub, perintah ini yang dijalankan. Oke, setelah perintah ini ketemu perintah return, dia akan balik lagi seperti ini. Dia akan balik lagi ke sini. Nah, prosesnya adalah kembali ke GoTo selesai. Ketika GoTo selesai, dia langsung selesai. Jadi ketika ada return, dia balik lagi ke sini. Balik ke perintah berikutnya dari GoSub. Masuk ke GoTo selesai, dia selesai. Kalau dijalankan, hasilnya seperti ini. Nah, ini rutin GoSub dipanggil. Nah, ini dia yang MySub ini. Hari ini adalah 1 hari sebelumnya dari hari esok. Ini contohnya ya. Jadi untuk perintah GoSub seperti itu. Oke, kita lanjut kembali. Apa itu if? If itu adalah suatu blok kendali yang akan memproses suatu rutin kode program sesuai dengan kondisi yang ditentukan, di mana untuk kondisi adalah berupa ekspresi yang bernilai logika maksud saya di sini, yaitu menilai true dan false. Contohnya, kita akan lihat dalam bentuk flow-nya. Nah, ini if itu kondisi true, maka proses untuk kondisi true yang akan dikerjakan. Apabila kondisinya itu tidak kondisinya false, maka proses untuk kondisi false yang akan dikerjakan. Seperti kalau kita dengan seperti diagram keputusan, biar lebih jelas kita buat seperti ini. Kondisi apabila true, maka lakukan ini. Jadi lakukan proses ini apabila hasilnya dari kondisi itu tersebut adalah true. Namun apabila false, maka lakukan yang ini jika kondisinya adalah false. Nah, bentuk daripada sintaknya kita bisa lihat di sini. If statementnya ini harus bernilai true atau false, dan maka proses yang ada di sini, lakukan proses ini dalam bentuk baris kode, blok baris kode di sini. Jika false, maka lakukan untuk yang false yang ada di sini. Jadi sintaknya if, then, else, dan and if. Nah, ini adalah baris bloknya, blok kode kondisi untuk true. Di sini adalah kondisi blok untuk kondisi false. Mesti diingat, penulisannya adalah if, statement, spasi, then, blok kode untuk kondisi true. Kemudian di sini ada else, bila ada kondisi ada proses yang dikerjakan untuk jika tidak, maka prosesnya di sini ditutup dengan and if dengan spasi. Nah, untuk statement ini itu nilainya harus true dan false atau false, karena statement ini berupa pengondisian di mana untuk pengondisian ada membutuhkan beberapa operator. Operatornya seperti ini. Ada operator sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Ataupun juga kita menggunakan pernyataan yang menghasilkan true dan false. Di sini ada and dan or. Ya, pernyataan logika. Oke. Kemudian, nah ini ada pertanyaan adalah dengan menggunakan if dan GoTo ataupun GoSub, apakah kita bisa melakukan perulangan yang sudah terstruktur dan menjadi satu blok perulangan. Itu ada for, next, while, when, do, while, loop. Tapi kita tidak bahas itu, kita bahas bagaimana menggunakan perulangan dengan if dan GoTo di sini. Oke. Nah, untuk flow-nya kita bisa buatkan seperti ini. Jadi untuk perulangan kita mesti inisialisasi nilai awal untuk yang kita ulang dan nilai akhir dari perulangan. Kemudian ini harus kita buat label namanya awal loop. Nah, kemudian kita kondisikan apakah nilai awal ini A di sini itu lebih kecil dari B. Kalau lebih kecil, maka bisa kita lakukan
increment ataupun decrement dengan cara A sama dengan A plus 1 atau A sama dengan A minus 1 sesuai dengan kondisi yang mau kita buatkan. Nah, kemudian apabila ini ketika sudah, jika ini true kondisinya, maka masuk ke A sama dengan A plus 1, dia akan balik lagi ke awal loop seperti ini. Terus diulang sampai kondisi A lebih kecil sama dengan B tidak terpenuhi. Kalau apakah A lebih kecil dari B tidak terpenuhi? Jika tidak terpenuhi, maka dia larinya akhir loop dan selesailah proses looping. Ini perulangan menggunakan fungsi if, menggunakan statement if, goto, dan gosub. Seperti ini. Dan mesti diingat harus ada exit point-nya atau pintu keluar. Jangan sampai proses perulangan ini tidak berujung sehingga menyebabkan komputer hang. Nah, contoh sintak dengan loop flowchart seperti ini kita bisa lihat di sini. Oh, maaf, ini kita coba. Ini adalah blok daripada perulangan. Jadi blok perulangan seperti ini umumnya. Jadi ada awal loop, lakukan perulangan sampai kondisi selesai. Setelah itu baru keluar dari perulangan dan selesai. Nah, sintaknya contohnya seperti ini contohnya. Sub do loop di sini. Nah, di sini dim A as integer, A ini seperti ini, B as integer, B ini adalah nilai akhirnya A sampai dengan 1, maka ini adalah perulangan dari 1 sampai dengan 10 nih. Apakah ini if ini sama dengan yang ini. If A lebih kecil dari B, maka ini kita lakukan increment di sini. A sama dengan A plus 1. Ketika sudah A sama dengan A plus 1, dia harus balik lagi ke awal loop, maka go to awal loop. Terus ketika awal loop masuk lagi ke sini sampai selesai, sampai diproses terus. Kemudian ketika sudah menemui bahwa A tidak lebih kecil dari B, maka dia masuk ke akhir loop. Maka selesailah looping di situ. Nah, ini adalah sintak umumnya dengan flowchart looping menggunakan if dan juga goto ataupun gosub. Oke. Nah, sekarang dari ketiga statement tadi, goto, gosub, dan juga if. Nah, tentu kita sudah bisa membuatkan beberapa subrutin ataupun juga beberapa fungsi. Nah, di sini kita diberikan latihan untuk memperkuat pemahaman kita, juga memperkuat keterampilan kita dalam menggunakan fungsi if, goto, dan gosub. Nah, latihannya apa saja? Kita bisa lihat di sini. Untuk latihan itu pertama, buat fungsi test reverse, yaitu membalikan teks dengan parameter tipe string sebagai data yang akan dibalikan. Jadi ini hanya data balikan nih, membalikan teks. Contohnya adalah setelah kita buat fungsi test reverse, maka ketika kita ketikkan test reverse risalah Excel, maka yang keluar ini adalah hasil balikan daripada ini, Lexe hasil contohnya. Kemudian ada lagi buat fungsi test out, yaitu mengecek parameter nilai yang dimasukkan itu bilangan ganjil atau bukan. Jadi ketika kita lihat contohnya, contoh test out 1598834 ini pasti bukan bilangan ganjil. Kenapa? Karena di belakangnya ada 4 itu habis dibagi 2, maka keluarnya adalah false. Yang ketiga, buat fungsi test prime, yaitu mengecek parameter nilai yang dimasukkan itu bilangan prima atau bukan. Jadi di sini kita membuat suatu fungsi dengan logic atau flow yang sederhana, tidak perlu yang complicated atau rumit. Kita bisa lihat di sini. Contohnya adalah test prime 11
11 itu termasuk bilangan prima, maka harusnya nilai kembalinya adalah true di sini. Kemudian yang terakhir, maaf ini harusnya 4 ini, buat fungsi test slip, yaitu mengecek parameter nilai yang dimasukkan itu tahun kabisat atau bukan. Jadi ini kita mengecek tanggal dari parameter yang kita isikan itu, dia itu tanggal tersebut bagian dari tahun kabisat atau bukan. Contohnya di sini adalah test slip no. No itu sekarang 23 Juni 2021. Itu 2021 itu bukanlah bagian dari tahun kabisat, maka balikannya adalah false. Nah, di sini ada catatan. Untuk fungsi-fungsi yang dibuat ini tidak diperkenankan menggunakan for, next, while, when, do, loop, ataupun recursive. Gunakan dengan materi yang dibahas kali ini, yaitu if, go to, goes up, dan lain-lain. Oke. Nah, kemudian hasil fungsi yang sudah kita buat tadi, maka perlu kita implementasikan ke dalam Microsoft Excel. Jadi fungsi tersebut sebenarnya kita belajar membuat add-in untuk Excel ya. Dimana di sini ada suatu pembahasan masalah, yaitu dalam rangka perayaan ulang tahun perusahaan yang ke-1927, PT Cipta Nelangsa Batin Persada membuat suatu acara berupa hadiah, di mana hadiah itu adalah ada ketentuan-ketentuannya di sini. Ketentuannya adalah untuk di sini nama depan ini apabila palindrom dengan nama akhir, di sini kita coba sebutkan dulu nama belakang itu dibalik. Jadi nama belakang itu adalah hasilnya dibalik. Jadi jaka sampurna, maka yang didapat adalah sampurna, tapi sampurna itu balikannya apa? Jadi anrup mas misalnya. Terus atub jadi buta misalnya, dan seterusnya. Ini adalah nama belakang yang dibalik. Nah, kemudian untuk palindrom itu adalah apabila nama depan jika dibalik itu nilainya sama dengan nama yang dibalik, maka tuh nilainya palindrom. Misalnya adalah katak itu dibalik katak juga, maka katak ketemu katak itu dianggap true. Nah, jadi untuk palindrom ini contohnya adalah haipur sama rupiah nih. Haipur sama rupiah itu haipur rupiah itu adalah palindrom, maka dia di sini adalah yes. Nah, untuk kabisat, kabisat itu adalah tahun lahirnya. Tahun lahir di sini diambil untuk tahun, apakah di tahun ini ada yang kabisat atau bukan. Kalau iya, maka di sini yes. Yes atau 1 atau Y juga di sini Y saja. Pak, kalau no berarti N. Untuk prima itu adalah bulan lahir. Bulan lahir ini di sini itu harus dicek apakah bulan lahir tersebut termasuk bilangan prima atau bukan. 8 tentu bukan. 7 iya, 10 bukan, 9 bukan, 9 bukan, 1 iya, 6 bukan. Jadi bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Itu ya. Oke, untuk hadiahnya adalah apabila nama depan itu palindrom dengan nama akhir, maka hadiah sebesar 550.000. Untuk tahun lahir itu apabila kabisat, maka mendapat hadiah sebesar 1.550.000. Jadi di sini nanti hadiahnya itu adalah poin ini ditambah poin ini tambah juga dengan poin bilangan prima. Hadiahnya totalnya berapa? Untuk bonus adalah untuk masa kerja di atas 7 tahun. Berarti masa kerja itu diambil dari tanggal masuk di sini nih. Gitu.
Di sini ambil saja dengan tahun dikurang tahun saja, tidak perlu harus detail. Kita ambil saja nilainya, nggak perlu pakai fungsi dedif ya. Cukup kita ambil tahun ini dikurang tahun tanggal masuk itu berapa tahun. Nah, nanti dicek apakah dia tuh sudah lebih dari 7 tahun atau tidak. Seperti itu. Nah, ini adalah latihan yang akan kita kerjakan pada materi kali ini. Oke. Kita siap-siap. Oke, untuk latihan pertama pada materi pertemuan kali ini adalah kita coba membuat fungsi reverse, yaitu fungsi untuk membalikkan kata. Misalnya batu jadi utap. Nah, untuk membuat fungsi berarti kita masuk dulu ke Visual Basic. Di sini ada tab Developer. Kita masuk ke Visual Basic, kita klik kanan, pilih Insert, pilih Modul. Kita sudah buat modul baru. Nah, kita akan buat fungsi namanya adalah fungsi reverse. Sesuai dengan perintahnya, nama fungsinya adalah test reverse. Parameternya adalah text, a string, nilai balikannya adalah string. Oke, kita sudah buat fungsi reverse. Nah, di dalam VBA sendiri untuk reverse juga sudah disediakan keywordnya atau fungsinya, yaitu namanya str reverse. Jadi kita tinggal belikan seperti ini, sama dengan str reverse p-text. Oke, kalau kita jalankan, Ctrl G masuk ke immediate window, kita ketikkan saja cetak test reverse risalah Excel. Kita tekan enter, keluarnya ini adalah nilai yang dibalikkan. Nah, tapi sebenarnya seperti apa sih logiknya, alurnya untuk membuat str reverse ini? Nah, kita coba kita akan terapkan ini menggunakan perulangan, tapi menggunakan if dan goto. Sesuai dengan proses looping pada slide sebelumnya, kita akan coba buatkan dulu adalah untuk reverse itu kita akan menghitung panjangnya teks. Berarti kita buat dim n, ini adalah n loop aja, as integer. Ini untuk sebagai counter daripada looping, proses looping di sini. Dim n len as integer. N len itu untuk mendapatkan panjang teks. Berarti kita set dulu nilainya n len sama dengan len. Fungsi len itu di dalam VBA untuk menghitung panjang karakter. Jadi seperti ini p-text. Oke, jadi kita sudah mendapatkan panjang teksnya, kita simpan ke dalam variabel nlen. Nah, kita tentukan nilai loop awalnya. Loop awalnya karena ini mengambil reverse, berarti bukan dari depan ke belakang, tapi dari belakang ke depan. Maka end loopnya kita set nilainya adalah nilai akhir daripada posisi teks itu. Posisi titik itu adalah panjangnya len yang terakhir, berarti kita cukup n len. Kita sudah tentukan
variabel nLoop itu posisinya ada posisi terakhir. Kita buat labelnya awal loop, enter. Ketika kita ketikkan sebagai label, otomatis dia langsung rata kiri oleh Visual Basic. Nah, kita kondisikan karena kita ambil dari depan, dari belakang ke depan atau dari akhir ke awal, maka perbandingannya itu adalah bukan menentukan apakah posisi awal itu sama dengan lebih besar dari panjangnya teks, tapi kita balik. Jadi if nLoop lebih besar sama dengan 1, berarti kalau selama nilai loop itu adalah lebih besar sama dengan 1, berarti itu kita proses. Karena untuk menentukan panjang untuk menghitung teks itu adalah dimulai dari 1 sampai dengan panjang teks, berarti 1. Jadi kita batasin. Oke. Jadi if nLoop sama dengan 1, oh ya, kita tambahkan variabel untuk mencatat, untuk menampung teksnya, dim as result a string. Ini untuk menampung nilai teksnya. Apabila nLoop lebih besar dari 1, maka as result kita tampung dia sama dengan as result digabung dengan posisi terakhir, posisi dari ptext nLoop ini sebanyak 1. Oke. Kalau selama masih posisinya itu lebih besar dari 1, maka kita kembali ke awal loop, maka go to awal loop seperti ini. Tapi tentunya nilai nLoop-nya kita kurangin, kita decrement. nLoop sama dengan nLoop minus 1. Oke, nDiff. Sebenarnya segini cukup karena dia tidak perlu proses yang kompleks, yang jelimet ya. Kita tinggal tes reverse sama dengan as result. Sekarang kita coba tes lagi. Ini kita hapus, kita enter. Oke, seperti itu. Jadi ada awal loop, kita looping, go to loop, kita kembali ke sini sampai selesai, kurangi nilainya sampai dia sama dengan lebih dari 1, sampai dengan dia sudah sama dengan 1. Ketika sudah selesai nLoop dia 0, maka dia sudah tidak diproses, dia sudah langsung balik ke sini. Nah, ini kita sudah dapatkan fungsi daripada test reverse. Kita bisa tes langsung pada Microsoft Excel-nya. Kita kembali ke dokumen Microsoft Excel, kita ketikkan misalnya risalah Excel, kita coba tes fungsinya test reverse. Ini dia, kita enter. Hasilnya adalah Lexe Halasir. Kita sudah mendapatkan fungsi test reverse hanya dengan menggunakan statement if dan goto saja. Oke, untuk test reverse kita anggap done. Oke, latihan berikutnya adalah kita diminta untuk membuat fungsi yang menentukan apakah bilangan itu adalah bilangan ganjil atau bukan. Nama fungsinya adalah TestOut. Kita ketikkan function TestOut. Ini adalah kita ambil nilainya adalah pen number as integer, itu as boolean. Jadi dia bilangan ganjil atau bukan, berarti dia adalah logic ya, yes atau true, maka parameternya tipenya
fungsinya tipenya boolean. Sebenarnya sih ini paling simple. Untuk bilangan ganjil itu adalah, untuk bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2. Sementara bilangan ganjil itu berarti kebalikannya. Maka kita cukup gunakan sama test out sama dengan, nah di sini p number mod 2, mod itu adalah sisa dari 2 lebih besar dari 0. Jadi apabila sisanya itu masih ada sisanya, berarti itu ganjil. Oke, kita coba tes di sini. Misalnya kita tes out 4. Tes out 4. Dia false. Kalau 5 true. Berarti true itu ganjil ya. Oke, kita coba tes di sini. Microsoft Excel sama dengan test out 5. Oke, berarti fungsinya sudah sudah bekerja ya fungsinya. Kita sudah buat 2 fungsi, yaitu fungsi test reverse dan juga fungsi test out. Untuk test out di sini berarti statusnya sudah done. Oke, kita lanjutkan. Materi latihan kita adalah untuk membuat fungsi yaitu test prime, mengecek apakah angka yang kita masukkan itu adalah bilangan prima atau bukan. Langsung saja kita masuk ke Visual Basic. Kita akan buat fungsinya, function test prime p number as integer, as boolean. Oke. Nah, di sini untuk membuat test prime ini kita akan lakukan looping sebanyak nilai pada parameter yang dimasukkan. Seperti biasa, kita deklarasikan dulu variabel awalnya dim and loop as integer. Kemudian kita tentukan nilai awalnya itu adalah sama dengan 1. Oke. Nah, kita siapkan awal looping. Awal loop. Oke. Yang perlu kita pahami untuk bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Berarti ini harus kita kondisikan dulu. Pertama adalah apakah bilangan itu lebih dari 1 atau tidak. Nah, kita kondisikan if p number lebih kecil sama dengan 1, then and if. Oke. Maka kalau dia itu kurang dari 1, maka kita cukup ini belum dim b result as boolean. Nah, ini b result sama dengan p number sama dengan 1. Berarti ini tentukan angka yang dikirim itu 1 atau bukan. Kalau 1 tentu dia bilangan prima, selain itu dia bukan. Nah, kemudian kita buat lagi butuh. Oke, kita tambahkan dulu di sini selesai. Oke, ini test prime sama dengan b result butuh selesai. Oke. Nah, itu untuk pengecekan di angka di bawah 1. Nah, untuk awal loopnya berarti seperti biasa if and loop
lebih kecil daripada band number. Kenapa kita buat lebih kecil? Karena kita tidak perlu hitung sampai dengan angka parameter yang dimasukkan, karena seperti yang kita jelaskan tadi, bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi angka 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi pada saat menemui bilangan itu tidak perlu diproses. Oke, if and loop lebih kecil dari band number, then kita akan kondisikan apakah end loop ini parameter yang dibagi dengan end loop itu ada sisanya atau tidak. Kalau ada sisanya berarti kalau tidak ada sisanya itu berarti dia bisa dibagi, itu berarti dia bukan bilangan prima. Maka di sini adalah if band number mod end loop sama dengan 0. Nah, kalau sama dengan berarti dia tuh bisa dibagi ya. Maka dia bukan bilangan prima, yaitu maka di sini b result sama dengan false. Else b result sama dengan true. And if, nah di sini kita harus buatkan juga bahwa di sini go to selesai. Oke, bisa sama dengan true. Kita naikkan lagi, kita lakukan increment untuk kita bandingkan dengan nilai berikutnya sama dengan end loop plus 1. Kemudian go to awal loop. Oke, nah seperti ini. Oke, di sini tambahkan and if. Oke, sekarang kita coba tes prima 1. Oke, true. 2 false ya. 2 berarti juga harusnya bilangan prima ya. Berarti di sini adalah kita tambahkan oke. Kita tambahkan sini or band number sama dengan 2. Oke, kita coba lagi. Oke, true ya. Kalau 3, kita coba 3. 3 harusnya bilangan prima ya. Kita coba cek di sini. If and loop sama dengan lebih kecil dari band number. Coba kita debug aja deh. Oke, salah. If band number, kita tambahkan lagi, and band number lebih besar dari 1. Coba kita ulang lagi di sini. Tiga.
Oh, salah, maaf, salah. Harusnya bukan p number tapi end loop. Oke, kita ulang lagi di sini. Mouse-nya di mana ya? Nggak kelihatan. Oke, kita coba lagi. Oke, true ya. Kita ke 4 sekarang. False, 5 pasti true. Oke, 6 false, 7 true, 8 false, 9 true, 9 false juga karena dia bisa dibagi. Oke, berarti tes paramnya sudah oke, dan kita bisa tes di Excel sama dengan tes prime 11. Hasilnya adalah true, berarti tes prime-nya sudah done. Oke, kita lanjutkan fungsi yang terakhir dari latihan kali ini, yaitu kita membuat fungsi test leaf ya. Test leaf itu untuk mengecek apakah tahun yang kita masukkan itu adalah tahun kabisat atau bukan. Kita masuk ke Visual Basic, kita buat function test leaf. Nah, ini p date as varian as boolean. Oke, nah kita harus tahu dulu algoritma dari tahun kabisat. Tahun kabisat itu yang kita ketahui adalah apabila tahun itu habis dibagi 4, maka kita cek lagi apakah tahun itu habis dibagi 100. Kalau tidak habis dibagi 100, berarti dia itu tahun kabisat. Tapi kalau habis 100, kita perlu cek lagi apakah dia habis dibagi 400 atau tidak. Kalau habis dibagi 400, maka dia tahun kabisat, selain itu tidak. Oke, sederhana kan? Baik, kita coba membuat fungsinya dim and year as integer, dim the result as boolean. Kalau saya biasanya selalu membuatkan di sini tuh nilai kembaliannya dideklarasikan dulu. Kita ada bahasanya tuh outputnya ya, output pointnya kita setting dulu. Nah, di sini maka sekarang end year sama dengan year daripada p date. Nah, sekarang kita cek kondisinya adalah if end year mod 4 sama dengan 0, apakah dia habis bagi 0, then kemudian else. Oke, ini nggak perlu ya, kita biar di saat itu start defaultnya adalah false, berarti kita cukup fokus di sini end year. Apakah end year mod 100 sama dengan 0? Jika tidak, kita tahu bahwa dia pasti bilangan dia itu tahun kabisat. The result sama dengan true. Tapi kalau dia habis dibagi 0, kita cek lagi. If end year mod 400 sama dengan 0, then di sini the result, atau langsung saja karena cuma satu kondisi doang, nggak perlu pakai if lagi. Ini the result sama dengan end year mod 400 sama dengan 0. Kita cukup single line condition aja seperti ini. Oke, biar lebih rapi dan lebih manis tampilannya. Kita bisa tes, misalnya tes live. Oh, ini nilai kembalinya belum.
Test live sama dengan the result. Oke, kita coba tes lagi di sini. Print test live. Oke, now false. 2021 itu bukan apa namanya, 2020 0101. Apakah 2020 itu tahun ini? Oke, true ya. 2004. Oke, true. 2005, 2002 contohnya. Tahun 2000 true. 2100 ya, dia tidak bisa habis dibagi 400. Ini oke menurut saya untuk tahun kabisatnya. Kita tes di sini, misalnya 2019 0901. Ini adalah tahun. Tes live. Oke, ini enter. Oke, false. Oke, berarti untuk fungsi tes live atau pengecekan tahun kabisat sudah done. Oke, materi latihan yang terakhir atau yang final adalah mengimplementasikan fungsi-fungsi yang kita buat ke dalam lembar kerja Microsoft Excel, di mana tugas tadi sudah saya sembunyikan. Saya buka dulu. Oke, ini adalah tugasnya. Oke, sebelum kita coba, saya mau minum kopi dulu. Oke, kita lanjut. 1, 2. Kita tinggal kopikan ke bawah. Oke, nah nama belakang dibalik. Nama belakang ini berarti ini untuk nama itu kan itu adalah menggunakan fungsi find ya, untuk spasinya, memisahkan dengan spasi. Maka kita bisa gunakan fungsi meet sama dengan meet, ambil nilai ini, koma. Nah, startnya dari find yang kita ambil adalah nama di sini. Yang find tag-nya itu adalah spasi. Oke, dari sini seperti ini. Karena posisinya setelah spasi, maka kita tambahkan 1. Nah, ini sudah kita dapatkan find. Loh kok hapus? Hapus. Sama dengan meet tag di sini, koma, find. Oke, koma, bukan, ini spasi, koma ini. Oke, seperti itu, plus 1 setelah spasi ya, koma. Nah, ini kita bisa menggunakan langsung line. Ini sebenarnya prosesnya line dikurang data yang dicari, dikurang posisi dan seterusnya. Tapi dengan cukup line saja, ketika panjangnya melebihi dari yang diambil, dia otomatis langsung ditrunket oleh Visual Basic. Oke, kita coba dulu. Nah, sempurna, benar. Nah, sekarang tinggal kita reverse dengan fungsi yang kita buat. Test reverse. Oke, seperti ini. Enter. Nah, ini sudah bisa. Oke, sekarang kita cek apakah ini nama belakang itu merupakan palindrom dari nama depannya. Jadi maksudnya gabungan palindrom. Kalau digabung nama nama depan dengan nama belakang yang dibalik menjadikan palindrom, maka kita mesti cek. Untuk mendapatkan
nama depan kita menggunakan fungsi left dan juga mengambilnya dipisah dengan spasi. Kita tes dulu sama dengan left seperti ini. Oke, text, find, spasi, yang kita ambil adalah ini. Oke, kita coba dulu. Ya, ini karena posisinya sebelum spasi yang kita ambil, maka kita kurang 1. Dah, ini Jakarta benar. Nah, sekarang kita bandingkan apakah Jakarta sama dengan adalah rupiah di sini. Oke. Apakah nama depan sama dengan ini? Maka if sama dengan nama belakang yang dibalik. Oke. Koma yes, y. Jika tidak no. Kita enter. Ini no. Nah, ini untuk yang Hayepur, y berarti dia palindrom. Untuk Ainurunia juga y berarti dia palindrom. Untuk Kabisat kita mesti ngecek. Oke. Kita format dulu biar rapi. Dua dapat dd. Ini sama juga, tinggal kita masuk ke home, format painter. Oke, saya ngopi lagi. Oke, kita lanjut. Untuk kabisa itu tinggal kita cek saja sama dengan apakah dia itu kabisa atau bukan. Maka sama dengan if live dari ini adalah kabisa itu adalah tanggal lahir ya, tahun lahir, maka ambil dari sini. Jika true maka dia y, jika tidak maka n. Nah, untuk yang jaka sampun jaka sampurna itu tidak kabisat. Ini Hayepurunia kabisat, Dapatup kabisat, Samnasni juga kabisat. Nah, untuk bilangan prima ini adalah untuk bulan lahirnya apakah dia bilangan prima atau bukan. Maka sama dengan tes prime bulan menggunakan fungsi man dari tanggal lahir. Oke. Coba kita enter dulu. False. Tinggal kita tambahkan di sini if. Oke. Maka y tidak n. Kita enter. Oke. Nah, ini dia. Hadiah itu adalah dia palindrom, jadi dia palindrom tidak, ini berarti kita itu sama dengan if ini sama dengan y, 550.000 untuk warga, jika tidak 0. Oke, ini baru palindromnya ditambah dengan kabisat, maka ditambah lagi if kabisat sama dengan y, 1.550 untuk 23, jika tidak 0. Oke, ini juga baru kabisatnya, tinggal yang primanya ditambah dengan if prima sama dengan y, maka 300.000 itu warga, 0. Nah, tinggal kita copy ke bawah. Maka kita sudah dapatkan hadiah masing-masing pegawai. Untuk bonus itu adalah
masa kerja di atas 7 tahun. Kita bisa menggunakan fungsi dedif, tapi untuk pembahasan ini kita cukup dibandingkan tahun sekarang sama tahun masuk, sama dengan if year, tahun sekarang berarti now, seperti ini, dikurang year, tahun masuknya adalah ini, lebih besar sama dengan 7, maka 1 juta. Itu warga, jika tidak 0. Dah. Oke. Seperti ini. Jadi masa kerja di atas 7 tahun mendapatkan bonus 1 juta. Maka totalnya hadiah plus bonus sama dengan ini plus bonus. Oke. Enter. Ctrl C. Oke. Untuk hadiah sama dengan sang, kita ambil dari sini. Oke, sama dengan sam. Oke, dah. Tinggal kita rapikan formatnya, koma. Oke, ini kita coba. Iya, ini kurang satu lagi. Ini juga. Tambahkan formatnya. Oke. Untuk latihan final kita sudah selesaikan dan statusnya dan. Oke. Kita masuk pada bagian kesimpulan. Kesimpulan pada materi pertemuan kali ini adalah untuk penggunaan GoTo dan GoSap dalam pemrograman modern pada yang kita bahas adalah Visual Basic, itu lebih baik dihindari penggunaan ini. Karena penggunaan penyataan GoTo dan GoSap itu terlihat bahwa kontrol kendali program dapat diatur dengan perintah ini. Hanya saja akan muncul masalah bila program semakin banyak. Karena pemrogram ini maksudnya adalah pernyataan GoTo dan GoSap ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu di sini perintah itu tidak terstruktur dengan pernyataan GoTo. Perintah GoTo akan melepaskan semua batasan blok kode program, sehingga hal ini akan banyak menimbulkan jalur yang rumit, berliku-liku, serta memiliki banyak jalan buntu. Jalur berliku-liku itulah yang menjadikan program tidak struktur atau dikenal dengan spaghetti code. Spaghetti code yang saya gambarkan di sini di slide ini, yang menyebabkan kode program sulit untuk dirawat dan dikembangkan. Namun demikian, GoTo masih bisa dimanfaatkan dalam hal kendali untuk penanganan masalah atau error, di mana hal ini sulit untuk diprediksi, sehingga perlu ditangani dengan menggunakan perintah GoTo tersebut. Penanganan error dengan GoTo pada Visual Basic adalah dengan menggunakan on error GoTo error handler, dan penanganan error bisa dilakukan pada blok error handler tersebut. Demikianlah pembahasan pada video kali ini sudah kita tuntaskan. Bila ada pertanyaan, masukan, atau saran, atau mungkin juga ada ide-ide atau juga ada yang ingin dibahas pada video ini, pada video berikutnya, atau mungkin yang lain-lainnya terkait Visual Basic ataupun Microsoft Excel, bisa masukkan ke kolom komentar. Jangan lupa bantu kami untuk subscribe dan share agar channel bisa berkembang nantinya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.